Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Sekolah SMK Negeri 3 Jakarta dan berasal dari jurusan akuntansi aka 10 AK2. Saya di sini akan menjelaskan dari jurnal umum hingga ke jurnal pembalik. And pertama kita akan ke jurnal umum. Jurnal umum adalah pencatatan keuangan pertama yang mencatat setiap transaksi berdasarkan kronologis atau berdasarkan tanggal pembelian, dan itu adalah tahap pertama untuk pemindahan ke dalam buku besar. Jadi buku besar adalah ringkasan dari jurnal umum yang mencatat per akun dari semua transaksi yang ada di jurnal umum dan akun-akun apa saja yang ada di buku besar. Akun-akunnya adalah akun aset lancar dan aset tetap, kewajiban dan modal serta beban-beban. Dan bentuk buku besar ada 3 macam. Yang pertama adalah bentuk P, yang kedua adalah bentuk kontrol, dan yang ketiga adalah bentuk stafel. Neraca saldo akhir adalah rangkuman dari seluruh akun dan saldo totalnya, dan tujuannya untuk menyeimbangkan kolom debit dan kredit. Dan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang untuk mencatat pembayaran yang belum lengkap atau baru dilaksanakan pada akhir bulan, dan biasanya jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir bulan. Dan akun-akunnya ada beban dan akumulasi. Dan setelah itu neraca lajur adalah rangkuman dari semua data dari transaksi, dan biasanya itu dilakukan memastikan akurat data dan mempermudah dalam menyusun data. Dan yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menentukan apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Dan akun-akun yang ada di laporan laba rugi adalah pendapatan jasa atau pendapatan bunga, dan akun beban gaji, beban sewa, beban listrik, air dan telepon, beban perutang dan lain sebagainya. Semua nominal dari akun beban ditambahkan lalu dikurang dengan nominal pendapatan, maka hasilnya bisa menentukan apakah itu laba atau rugi. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menentukan apakah kita memiliki kenaikan modal atau penurunan modal. Dan biasanya akun-akun yang ada di perubahan modal adalah akun modal, laba. Laba itu sebenarnya bukan akun, tapi hasil perhitungan dari laporan laba rugi, dan akun thrive. Dan tujuan dari laporan perubahan modal adalah laporan perubahan modal adalah untuk menyajikan secara transparan dengan apa yang terjadi pada perubahan modal. Laporan perubahan modal. Fungsi laporan perubahan modal adalah untuk menyajikan secara transparan dengan apa yang terjadi pada modal, apakah itu perubahan, penambahan atau penaikan. Dan setelah itu adalah selanjutnya adalah neraca adalah suatu step untuk menyajikan posisi keuangan dalam tanggal tertentu. Dan akun-akun yang ada dalam perubahan modal dalam neraca adalah aset lancar dan aset tetap, kewajiban, serta ekuitas. Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang menutup akun-akun pada perkiraan sementara. Dan
selanjutnya adalah neraca setelah penutupan. Dalam jurnal penutup ada akun sisa laba rugi, pendapatan, modal, price, dan beban. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah rangkuman dari beberapa tahun yang sudah ditutup dalam jurnal penutup. Dan neraca saldo ini berisi akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal. Itu termasuk aset, kewajiban, ekuitas. Buku besar setelah penutup adalah berisi akun-akun yang berada dalam jurnal penutup dan ditutup saldonya. Biasanya saldonya ditutup dari akun modal hingga beban. Dan selanjutnya adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dilakukan di awal periode untuk membalikkan efek dari jurnal penyesuaian. Dan akun yang terdapat pada jurnal pembalik adalah akun beban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.